saya tidak ada kompromi Pak Irjen ya. Kalau ada penipuan, ada penggelapan, tolong saya tahunya minggu depan sudah masuk ke proses hukum. Laporkan. Paling cepat tolong jadwalkan Pak Sekjen hari Jumat depannya, berarti tanggal berapa? 30 berapa itu? 31 atau hari Seninnya. Ya. Nah di situ saya sudah mau tidak lagi ada yang tidak ngerti situasi ini. Aturannya seperti apa, kronologisnya seperti apa, korbannya berapa banyak, perjanjiannya bagaimana, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian konsumennya maunya apa? Jelas ya. Jadi saya ngerti maunya apa. Ya begitu. Jadi kita ini kan mau mencari solusi. Udah jelas nih masalahnya ribet. Kemudian Bapak sebagai dari kejaksaan ya, bantu saya di sini cek ada unsur pidananya nggak. Kalau ada unsur pidananya adukan ke pihak hukum. Perintah saya. Ya, kalau ada unsur hukumnya yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Tidak ada kompromi. Saya begitu aja ya, saya nggak mau main-main dengan nasib rakyat. Ya, kalau ada yang mau main-main, hukum kita tegakkan. Ya, setegak-tegaknya. Siapapun itu. Jadi kalau mau bekerja sama, silakan. Nggak mau juga nggak apa-apa. Saya Menteri Perumahan ditugaskan juga membela kepentingan rakyat. Bapak, saya kasih waktu untuk menjelaskan nanti tertulis semua. Ya, Bapak pikirkan menawarkan solusinya seperti apa. Dengan apa yang Bapak sudah lakukan, ya nanti kita lihat. Ya, begitu. Jadi solusinya seperti apa, sampaikan. Saya rasa dari tadi saya udah dengerin 2 jam. Saya memang mau melatih anak buah saya ngurusin masalah rakyat. Ya, mau mendidik mereka sebagai birokrat supaya bekerja dengan hati dan profesional mengurus masalah rakyat. Jadi tadi saya udah dengerin. Jadi saya hari ini nggak kasih kesempatan Bapak bicara. Bapak sampaikan saja di grup itu yang Bapak tawarkan solusinya seperti apa. Ya, dan teman-teman maunya seperti apa. Ya, saya tidak ada kompromi Pak Irjen ya. Kalau ada penipuan, ada penggelapan, tolong saya tahunya minggu depan sudah masuk ke proses hukum. Laporkan. Bapak udah jadi jaksa berapa puluh tahun? 30 tahun. Udah ngerti kan mana yang mesti dilakukan apa ya? Ya, hukum ditegakkan. Saya rasa gitu ya. Saya nggak mau panjang-panjang. Saya tahu Bapak Ibu sedih. Saya juga kalau jadi Bapak Ibu juga sedih. Ya, doain saya sebagai menteri, pembantunya presiden bisa membantu Bapak Ibu keluar dari masalah ini. Tolong Bapak, kasihan rakyat kita Pak. Ya Pak ya, saya tempat ini mungkin saya belum sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah-masalah lain, tapi kita keterbukaan, saya nggak mau ada yang tertutup. Wartawan mau wawancara siapa, mau kutip Bapak silahkan apa adanya. Justru kita akan gunakan ya dukungan publik untuk supaya masalah ini cepat selesai. Ya, apa sampaikan aja apa adanya. Dan tadi juga saya minta petakan dulu aja Pak ya masalahnya. Bapak kan memang tugasnya melakukan perlindungan konsumen. Betul nggak Pak? Boleh nggak saya minta tolong? Kantor Bapak kan di Menteng, Jalan Jambu. Boleh nggak untuk urusan ini ya sekretariatnya di situ aja. Kasihan mereka kan nggak punya kantor juga. Bisa difasilitasi Pak? Bisa, kami biasa dengan kasus Mekarta dulu kita fasilitasi Pak. Ya, bisa ya Pak ya. Oke, siap, jadi Pak. dibantu dipetakan. Ya. Buat kronologisnya baik benar-benar. Jadi kan secara aturan perjanjiannya seperti apa ya. Oke. Terus Bapak kan bisa petakan ini masalahnya administrasi, ini masalahnya pidana. Kasih rekomendasi yang jelas Pak. Oke. Yang ini Pak Menteri masuknya ke ranah pidana. Ini penggelapan, ini penipuan kalau ada. Ya. Ya kalau tidak ya tidak. Saya tidak mau menjolimi siapapun. Tapi siapapun yang melanggar aturan kita tegakkan. Ya, nggak usah tanpa keraguan. Bapak Siap. tahu saya kan? Ya. Ya, gitu, ya. Nggak usah ragu-ragu. Ya. Saya rasa itu supaya juga fair. Saya kasih kesempatan Bapak lah bicara. Ya, silakan Pak. Bapak di rootnya ya? Iya Pak. Ya, terima kasih. Sorry Pak, Bapak jadi di root udah berapa tahun Pak? Saya baru 2 minggu Pak di sini. Ya di sini. 2 minggu? Iya. Oke. Jadi baru mendalami Pak. Jadi Bapak nggak ada beban kan? No problem Pak. Nggak ada Bagus. beban. Namanya Ya. siapa Pak? Indra Pak. Bagus. Ya.
Jadi Bapak nggak ada beban ya? Bapak namanya Pak? Farid saya Pak. Berapa minggu? 2 minggu juga? Sebelumnya saya dari 2024 Pak. Oh 2024. Iya. Jadi jabatannya apa? Direktur operasi. Baik, Bapak Saya Ahmad Wahid Abdullah Pak dari Direktur Keuangan Pak. baru. Masuk bareng Pak Farid 2024. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Saya senang jadi Bapak lepas aja Pak. Nggak ada bebannya, apa adanya aja ya. Tapi kalau ditemuin mereka jangan susah lah. Ya, Bapak kan baru 2 minggu. Masih minggu, Pak. ketemu sama rakyat masa susah sih ya. Iya, iya. Saya aja menteri mau kok ini, Pak. Siapa? Coba Bapak jadi rakyat mau ketemu susah kan kasihan. Oke, siapa? Ya, boleh ya Pak ya? Boleh. Kalau mereka mau ketemu, boleh nggak telepon Bapak dikasih mereka? Udah ada sih dipegang. Ya, Bapak coba sebut nama teleponnya. 08. Ya. 0813 181 00 888 ya, 888. Ya. Baik. 0813 181 00 888. Ya. Ya. Jadi Bapak kan ngerti Pak, ya Bapak udah terlatih ya. Kita tupoksi Bapak kan. Jadi Bapak bikin kronologis versi daripada masyarakat, rakyatnya. Lengkap Pak. Di unit ini berapa ukurannya, berapa harganya, berapa cicilannya, KSO-nya sama siapa, udah dibangun, ada foto video semua. Begitu ya Pak ya? Nanti kayak begitu ya Bu ya. Harus bisa lah, kemarin udah pengalaman kan? Ya, tolong semangat ya. Kalian harus lebih baik lagi ya. Ngurusin rakyat kita ini ya, harus semangat lah. Tolong ya. Nah, Bapak juga bikin versi Bapak, nggak apa-apa. Nanti saya kasih waktu 15 menit, versi rakyat, konsumen saya dengerin versi Bapak gimana. Nanti saya minta pandangan Bapak. Biar kita samakan persepsi dulu. Baik kronologis, ukuran, aturan, lapangan. Gitu ya Pak ya? Oke, Bapak optimis nggak masalah ini bisa selesai? Saya kalau melihat kondisi baru 2 minggu saya pelajari Pak ya. Jadi dari sisi performance keuangan untuk di ADCP saat ini kan likuiditasnya sudah sangat jeblok Pak. Jadi kalau mau refund kayaknya agak susah. Kondisinya sudah cash flow Cash flow-nya negatif. negatif. Jadi Ini anak perusahaan adikarya. adikarya Pak. Anak apa cucu? Anak Pak. Bapak udah tahu ini negatifnya berapa Pak? Sampai dengan Juni sebelum untuk operasi minus 900 juta. Oke, saya rasa ini kan adikarya ya. Adikarya Pak. Saya kebetulan nanti malam jam 8 ini ketemu sama BPK. Saya minta bolehlah diaudit aja Pak. Kalau perlu audit investigasi aja. Nanti ikutin saya ya. Ya, saya usulkan aja. Ya, saya rasa boleh kan saya sebagai menteri usulkan karena saya sudah terima ya. Audit investigasi aja Pak. Nanti saya kebetulan saya jam 8 ada janji dengan BPK RI supaya kita punya database yang jelas Pak, data yang jelas. Jadi cash flow-nya Sudah ada, Pak. Ya, jadi sehingga kemarin terkait dengan permintaan refund jadi negatifnya berapa kalau boleh tahu? 900 Pak ya. Per Juni 900. Per sekarang nambah. Ya, tiap bulan pasti Pak. Saya mau tanya, Bapak udah tahu kondisi ini sebelum dilantik atau sudahnya udah tahu? Atau sebelumnya atau sudah di posisi Saya baru kan tahu? sebelumnya di sister company juga Pak. Saya udah tahu, udah memahami sih kelihatannya udah lama nih terjadinya. Ya, berarti artinya Bapak sudah tahu kondisi ini. Tapi detailnya saya tidak tahu, tidak paham. Pak. Artinya Bapak di posisi itu kan udah tahu akan konsep Iya. solusinya gimana ya? Iya, iya. Oke, gitu. gini deh Pak, daripada nanti kita salah ngomong ya, Bapak buat kronologis yang benar karena baru 2 minggu ya, pelajari yang benar ya, supaya nanti Bapak sampaikan menurut Bapak yang bijak bagaimana kondisinya, yang adil bagaimana. Tapi jangan adil menurut buat Bapak aja, buat konsumen juga Pak. Ya kan? Ya mau gimana lagi? Ya, kita pendekatannya bisa hukum, bisa kekeluargaan. Saya ikut aja. Tapi kalau ada unsur pidananya jangan ragu-ragu Pak. Pak Irjen ya. Ya, jangan ragu-ragu Pak. Tegakkan hukum setegak-tegaknya.